Halo Soalnya Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Ada inbox yang masuk, beberapa bertanya, Mas, saya sudah lama bermeditasi, tapi kenapa saya tidak mengalami sensasi atau fenomena seperti yang banyak saya tonton di channel Bermain Jiwa? Oke, jadi ada yang membedakan proses belajar meditasi mistik ini dengan meditasi kebanyakan. Dan memang ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kamu mungkin tidak mengalami atau sulit mengalami sensasi atau fenomena. Di video ini saya akan bahas apa saja penyebabnya. Oke, simak sampai selesai. Oke, jadi begini, kalau di luar itu kebanyakan meditasi, orientasi untuk kedamaian, ketenangan, kemudian untuk penyembuhan, healing, biasanya kesehatan. Kenapa yang berbeda dari meditasi mistik ini? Karena dulu saya tidak belajar pada siapapun. Jadi semua prosesnya, apa yang muncul dari dalam diri saya, lewat sensasi atau fenomena itu. Pada intinya, satu hal yang ingin saya tekankan adalah tentang titik nol. Titik nol adalah, kalau bahasa sederhananya, belajar pasrah. Dan ketika kamu benar-benar bisa rileks, itu kamu mencapai titik frekuensi otak, gelombang otak itu di theta delta, kamu punya kapasitas untuk mengakses dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Pokoknya ke sana. Nah, apa yang bisa membuat kamu mencapai itu adalah intuisi. Dan intuisi itu berbeda dengan logika dan nalar. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau kalian yang belum sempat melihat, silakan kamu lihat video yang berkaitan dengan intuisi dan 4 saluran utama indera non fisik kita. Nah, di sini saya akan berikan ke kalian gambaran penyebab atau faktor yang membuat intuisi kalian tidak bekerja. Dan ini yang gampang-gampang sulit ketika kamu belajar meditasi mistik ini. Karena tidak ada rumus baku. Tidak ada ukuran benar salah kamu belajar meditasi mistik ini. Saya tidak membagikan cara atau teknik secara detail. Kenapa? Karena prosesnya itu lebih supaya intuisimu muncul. Nah, sekarang saya akan bagikan faktor apa saja yang menyebabkan intuisimu mandul atau belum muncul atau mungkin timbul tenggelam. Jadi akan saya sampaikan sebentar, meditasi mistik itu belajar bermeditasi sekaligus memanfaatkan. Nah, tanpa kamu memanfaatkan, melatih kemampuan metafisik, sensasi itu tidak akan muncul. Tapi aplikasinya ya bergantian, kadang kamu pasif, kadang kamu melatih. Ini secara aktif. Ini ada di tutorial tentang mekanisme meditasi mistik. Yang belum silahkan lihat nanti mungkin di deskripsi atau di link di atas saya berikan. Oke, kita mulai dari faktor penyebab pertama. Faktor penyebab pertamanya biasanya itu adalah ketakutan atau kekhawatiran pada hasil. Jadi ketika kamu mengaplikasikan meditasi mistik ini untuk memanfaatkan yang berkaitan entah nanti dengan pengolahan intuisi, dengan penyembuhan, law of attraction, di awal kamu sudah takut, khawatir akan gagal, akan mendapat sesuatu yang buruk, dan sebagainya. Ini akan membuat intuisimu tidak bekerja, karena intuisi harus benar-benar berjalan ketika kamu pada gelombang theta delta. Gelombang yang benar-benar kamu penuh kedamaian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempertanyakan atau meragukan apapun yang muncul dari intuisimu. Jadi selama proses kamu bermeditasi mistik, akan ada muncul sesuatu yang mungkin aneh, tidak biasa.
Atau kemungkinan juga muncul sesuatu yang bisa kamu kenali, tapi kamu meragukan itu. Nah, ini yang membuat intuisimu menjadi timbul tenggelam. Kadang muncul, kadang tidak. Jadi memang harus benar-benar kamu lost atau mengalir. Kemudian yang ketiga, lepaskan perasaan sekedar coba-coba. Jadi apa yang saya maksud dengan coba-coba itu, ini kaitannya dengan keyakinan. Ketika kamu tidak memiliki keyakinan akan kekuatan pikiranmu, ya otomatis energinya, daya kerjanya akan berkurang. Jadi ini yang selalu kamu olah dalam proses nanti meditasi mistik. Jadi keyakinan ini dari kamu mengalami, ketika kamu menemukan korelasi yang ada hubungannya dengan sesuatu yang barusan kamu olah lewat meditasi mistik, itu akan menambah vibrasi dari kekuatan pikiranmu. Kemudian yang keempat adalah berkonsentrasi terlalu keras. Nah, ini yang terjadi pada kebanyakan orang. Jadi ketika kamu bermeditasi dan memaksakan harus fokus, harus pikiran tidak boleh kemana-mana, dan banyak aturan yang melekat pada proses meditasimu, kamu menjadi semakin mekanis, intuisimu juga tidak akan keluar. Kamu juga tidak akan mengalami apa yang saya maksud dengan sensasi atau fenomena. Kemudian yang berikutnya adalah tidak cukup rileks. Jadi benar-benar meditasi kamu harus diawali dari kondisi rileks sampai kamu punya kedamaian dalam dirimu, terbebas dari ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dari situ nanti kamu akan mengalami sensasi atau fenomena. Maka ada beberapa teman yang mengalami, Mas, saya tiba-tiba masuk euforia, gembira sekali. Kemudian ada yang mengatakan, Mas, saya tiba-tiba kok sedih sekali. Itu semua wajar. Jadi setelah kamu melewati fase titik nol itu akan muncul beberapa efek yang kadang jadi aneh. Kemudian yang keenam adalah kamu tidak percaya pada proses. Jadi ada beberapa di antara yang berdiskusi dengan saya atau menyampaikan pengalamannya, itu mereka mengatakan, Mas, dulu waktu awal saya bisa ini, kok sekarang enggak lagi. Jadi kamu perlu percaya pada proses. Ini yang saya katakan, dulu saya belajar otodidak, tidak tahu urutannya, jadi tidak pernah kemudian mengukur ini benar atau salah ya. Jadi semua saya biarkan mengalir karena memang benar-benar tidak tahu. Kemudian setelah berapa lama saya mulai menghubungkan berbagai fenomena itu, saya baru menemukan polanya dan arahnya. Oke, jadi kamu perlu percaya prosesnya. Setiap orang beda. Kemudian yang ketujuh, memilih-milih, menebak, atau memutuskan. Nah, ini apa yang saya maksud. Jadi akan ada beberapa cara nanti, mungkin lebih banyak saya bahas di video-video selanjutnya. Dan kebanyakan orang memilih-milih. Jadi mungkin cara A dengan cara B, karena selera akhirnya hanya memilih cara yang A. Jadi pada awalnya akan ada banyak cara yang kamu tempuh. Dan tidak ada istilahnya mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, semuanya harus kamu alami. Sampai kamu menemukan mana yang paling pas, yang punya ritme lebih sesuai dengan kamu, dan kamu bisa temukan nanti dari ukuran rasamu. Jadi ini yang saya katakan, kamu pilih-pilih, kemudian memutuskan memang apa yang memang menjadi seleramu. Akhirnya kamu tidak berkembang secara intuisi karena kamu membatasi dirimu sendiri. Kemudian yang kedelapan, ya kamu tidak rutin bermeditasi. Kalau kamu rutin bermeditasi, itu kamu memprogram ritme gelombang otakmu supaya lebih konsisten, lebih stabil, lebih cepat mencapai titik nol, kedamaian, dan baru dari sana prosesnya akan lebih lanjut. Kemudian yang kesembilan itu
Ini memaksakan untuk melihat suatu fenomena itu secara jelas. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah mengalami fenomena, misalnya melihat, tapi Mas kok buram ya, kok tidak jelas. Dan mereka memaksa diri untuk mendapat kejelasan. Nah ini justru intuisimu tidak mengalir alami. Ini tidak hanya pada penglihatan, tapi juga pendengaran, perasaan, dan yang lain. Seperti yang saya katakan pada 4 saluran utama. Jadi ini seninya ukurannya tidak ada yang baku, kamu yang harus mengamati ini lebih kontinu, lebih detail, supaya kamu menemukan mana yang paling pas. Kemudian yang ke-10, kamu tidak dalam kondisi yang mood, atau kamu tidak mendapat mood. Jadi saya katakan di awal dulu ketika kamu belajar meditasi, kamu harus punya intensi di sana, punya keterlibatan. Itu makanya saya sarankan kamu memanfaatkan supaya kamu punya niat, memang punya intensi untuk membangun sesuatu dari dalam dirimu. Nah, mood ini juga karena tadi saya katakan rutinitasmu bermeditasi, satu sisi kamu menjadi lebih terkondisi, di sisi yang lain mungkin juga kamu menjadi jenuh. Itu sebabnya kamu punya program sendiri untuk pemanfaatan meditasi mistik ini. Jadi ini berkelanjutan. Kemudian yang ke-11 adalah kondisi, menyangkut kondisi fisik. Kalau kamu terlalu lelah, ini juga akan tidak memancing munculnya intuisimu. Jadi kalau terlalu lelah ya kamu cenderung untuk lebih jatuh pada kondisi istirahat atau tidur. Tapi sebaliknya juga kalau kamu terlalu bugar atau terlalu bertenaga, kamu menjadi terlalu aktif secara gelombang otakmu. Jadi ini yang saya katakan ukuran yang pas, mana nanti kamu akan tahu sendiri. Berarti kalau kamu mau berolahraga, kalau perutmu kosong sekali ya kamu tidak punya tenaga, kalau perutmu penuh sekali ya kamu juga tidak bisa berolahraga. Gambarannya semacam itu. Kemudian yang ke-12, terburu-buru pada satu pencapaian. Nah ini banyak yang akhirnya nanti mungkin terjebak di sana. Jadi Mas saya kok belum bisa ya. Jadi kamu ketika bermeditasi tidak perlu menetapkan satu ukuran, target yang wah sudah sekian lama harusnya saya sudah seperti ini. Bukan seperti itu. Karena naik turunnya itu tidak jelas, tidak baku. Saya dulu tidak tahu, jadi ya mungkin lebih mudah. Kalau sekarang saya mengajar ke kalian jadi tahu, kemudian baru pikiran kalian otomatis punya hitung-hitungan atau ukuran tertentu yang harus dicapai. Nah ini faktor-faktor semua yang saya sampaikan ke kalian yang membuat intuisi kalian naik turun, tidak aktif, atau bahkan tidak bekerja. Dan ini kaitannya nanti dengan pengolahan energi juga. Mungkin nanti saya akan bahas tentang cakra. Secara pendekatan lebih mudah untuk membaca energimu lewat cakra. Oke ya, jadi ini penjelasan saya. Itu semua tadi yang menjadi faktor penyebab. Semoga kamu bisa menangkap poin saya. Kalau kamu suka video ini, silakan berikan like. Share juga ke teman-teman. Kita akan jumpa di materi selanjutnya. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.